pastor cakap yang tentang itu hikmat, datang sama saya, itu Roh Kudus kasih tahu. Kamu tahu, ini tidak pernah diperjelaskan ini kan? Ini lama sudah di atas tetapi saya abaikan. Tapi apabila itu Roh Kudus berbicara tentang itu hikmat, dia beritahu, dia bilang mau cakaplah ini, kenapa kamu tidak cakap-cakap? Sekarang saya mau cakap. Ini banyak orang tidak paham ini, banyak orang berdiri di member kan sebarang saja Alkitab diletak Pak. Oh, yang penting ada bikin letak itu Alkitab, boleh kau sampaikan itu khotbah. Jadi ini kali saya mau kasih tahu kenapa itu pengukir buat ini, kenapa ada 3 ini, kenapa ini. Karena saya kasih tahu kamu, itu Roh Kudus kasih tahu saya ini waktu di kampung. Ini umpama seperti buku, dibuka begitu, sebab ada ini seperti gulungan dulu tuh kan, ini, jadi seperti Tuhan Yesus buka itu gulungan. Nah ini, gulungan kitab, ini sama ini ya, dia tarik begitu. Jadi umpama ini dia punya lipatan. Ini, kenapa ada ini 3? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu maksud dia. Ini adalah, kenapa dia tidak ukir itu love? Sebab dunia selalu merampas itu love kan, dalam simbol dunia. Jadi dia tidak buat ini, dia bulatkan begitu. Ini adalah bentuk hati kita. Ini adalah pelita. Orang ya pelita emas. Para pengkhotbah jangan berdiri sembarang di sini. Kalau nyalaan api iman kamu itu tidak menuju sampai 7 sempurna, jangan berdiri sembarang di sini. Sebab dia sudah buat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebab yang kamu hina ini adalah Tritunggal. Kamu bercakap hikmat manusia tidak sampai ke takhta Tuhan. Yang kamu senang adalah daging. Jadi berdosa kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu sebab dia buat ini 3. Jadi para pengkhotbah harus nyalaan iman kamu itu sempurna. Itu dia buat 7. Jadi berhati-hati para pemimpin pujian, nyalakan apimu. Para pengkhotbah, nyalakan api. Jangan berdiri di sini tanpa ini menyala di dalam hati. Sebab yang kamu sakiti adalah ini 3. Kemudian tebiat kedagingan mengalir kepada jemaat. Kamu mengucap perkataan hikmat dari daging, dari manusia, pikiran secara manusia. Berapa jiwa yang duduk kamu taburi dengan daging kamu. Jadi jiwa-jiwa yang mendengar itu kamu akan dituntut. Ini 3 ini menuntut apabila kita sudah meninggal. Sangat bahaya. Dia tanya kenapa kamu menyampaikan itu firman di dalam soal hikmat manusia secara menabur daging. Sesuai dengan khotbah tadi. Jadi tadi dia kasih saya sampaikan ini supaya para pengkhotbah berdiri di sini jangan pakai hikmat manusia biasa, tetapi harus ini menyala. Ini ya, maksudnya bukan kamu ambil lilin nyalakan ini dengan kamu ambil macis taruh lilin di sini. Maksudnya doa mesti mencapai 1 jam, baca Alkitab 1 jam, bersih. Kenapa 1 jam? Karena bila kita sudah terbiasa setiap kita berdoa 1 jam, baca Alkitab 1 jam, daging kita semakin bersih. Jadi hidup kita tidak akan serupa dengan dunia lagi, tapi serupa dengan Kristus. Itu maksudnya yang menuju 7 kesempurnaan. Harus kita mengejar seperti Kristus. Sebab tempat kita bukan di sini. Tempat kewargaan kita yang kekal adalah di surga. Itu tujuan dia. Berdiri di sini menjadi manusia baru. Itu maksud dia. Kita bukan membawa keserenukan secara berdiri tampil di sini berkhotbah yang lihat kita itu hebat berkata-kata, hebat dalam segala profesional kita. Yang seperti dicakap oleh setan itu, dia bilang ada sijil, bukan. Tetapi hati kita itu harus ini ada. Itulah sebabnya kenapa Gembala Sidang selalu bilang, berdoa kamu pemimpin pujian, berdoa kamu barisan penari rebana, berdoa kamu barisan pemain musik.
Kenapa dia buat begitu? Berdoa kamu yang ada sudah malaikat-malaikat, berdoa kamu asal-asal. Semua jemaat berdoa. Kenapa dia suruh? Harus ada ini. Harus ini ada. Sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan karena dia bagi saya ini rahasia. Tapi lama saya tidak akan kasih, tapi sesuai dengan khotbah malam ini dia bilang cakap. Supaya kita bila kamu lihat ini member kita akan tahu. Para berdiri di sini bukan berdiri sembarangan, tapi kuasa di sini kuat. Tempat ini sudah dia pilih. Terima kasih Tuhan berkati.